Kali ini motor Beat saya udah gak standar-standar banget. Walaupun modifnya pakai sisa-sisa uang yang ada di dompet, tapi tetap keren. Ini dia modifikasi Honda Beat dana pengangguran. Gak mahal, tapi bisa bikin tampil beda. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama itu saya ganti spion ya teman-teman. Spion ini pakai Vario 125 yang Gen 2. Cuma di sini saya pilihnya yang tangkai pendek nih. Jadi kalau kalian lihat, ini tangkainya bukan panjang seperti yang ori ya. Ini lebih pendek. Jadi looksnya itu terlihat lebih padat gitu ya, lebih compact. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh ini kayak lebih ramping gitu ya, lebih culture, lebih ganteng daripada kita pakai spion yang ori. Nah kalau yang ori seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang ori nih. Kalau yang ori diganti kayak gini. Coba kita lihat sebelah sininya. Nah untuk looks dari cockpitnya seperti ini ya, atau dari dashboardnya seperti ini. Cuma ya namanya juga tangkai pendek ya. Jadi si spion tangkai pendek ini secara looks emang oke. Cuma secara visibilitas ini kurang banget teman-teman. Apalagi buat orang-orang yang kayak saya ya. Orang-orang kayak saya yang memiliki bahu lebar teman-teman. Jadi yang kelihatan di spion itu malah bahu. Sebelah kiri juga malah habis sama bahu. Nah jadi kurang lebih kayak gini nih sudut pandangnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini harganya murah aja, cuma 50.000 kurang dikit. Cuma ya seperti itu. Cerminnya ini ngezoom. Udah mah tangkainya pendek, cerminnya ngezoom. Wah ya udah, secara fungsi ini kurang banget loh. Secara fungsi ini cuma 60% lah. Secara looks mungkin oke lah 90%, tapi secara fungsi ini cuma 60%. Dan kalau kalian buat jauh-jauhan ini kurang recommended lah, bahaya ya. Kalau deket-deket dari rumah ke tempat kerja gitu, kayak saya cuma 1 atau 2 km ya udah gak apa-apa lah pakai ini. Yang penting memenuhi syarat buat kelengkapan motor yang layak jalan. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua saya pasang ini nih teman-teman, yaitu holder HP dari GUB yang tipe P30. Nah kenapa saya pilih yang ini? Karena udah terbukti ya teman-teman. Saya sering banget untuk holder ini diserahkan ke merek GUB ini. Karena apa? Karena saat kita pakai ini sama sekali minim getaran teman-teman. Jadi nggak terlalu bergetar untuk handphone kitanya. Dan ini bisa digini-gini ya. Jadi kita bisa atur mau landscape ataupun mau potret. Nah seperti ini. Misalkan kan kalau gini rawan dicuri nih, kayak ditarik orang kayak gitu. Nah kalian bisa digini ini, biar susah ditarik orang handphone kaliannya ya. Terus yang ketiga itu saya pasang selang rem ya teman-teman. Nah jadi selang rem yang saya pakai itu adalah dari merek TDR. Dan untuk tipenya ini adalah TDR Teflon Max ya teman-teman, yang baru-baru ini launching. Belum setahun lah kalau nggak salah, masih baru ya. Nah jadi untuk pengereman kalau budget kalian pas-pasan ya saya saranin ganti aja dulu ini selang remnya. Karena menurut saya dengan ganti selang rem aja itu udah ini ya, apa sih, udah bikin feel pengereman itu lebih presisi. Jadi lebih enak lah. Jadi kalian patut coba nih. Nah yang saya pilih adalah TDR Teflon Max yang warna hitam. Nah kayak gini ya teman-teman. Dan untuk harganya ini adalah kisaran 160 atau 170.000. Dan yang saya pakai adalah ukuran 90 cm ya teman-teman. Jadi ukuran 90 meter di Beat seperti ini udah cocok banget, udah pas. Nggak kependekan, nggak kepanjangan. Jadi kalau motor kalian sama dengan saya, kalian bisa pakai juga selang rem TDR dari Teflon Max. Karena apa? Karena dengan bahan Teflon braided seperti ini lebih kuat lah ya, lebih bikin pengereman kalian itu makin enak. Terus yang keempat adalah shock breaker teman-teman. Nah ini adalah salah satu yang sering orang-orang bahas ya. Untuk shock breaker saya pakai merek DBS. Harganya cuma 20.000 aja teman-teman. Dengan harga 20.000 kalian bisa upgrade tampilan motor kalian.
udah makin ganteng lah ya secara looks. Cuma kalau secara performa ya jangan kalian bandingin dengan shock mahal ya, karena ini cuma 25.000 aja. Dan untuk kenyamanannya lumayan nyaman karena empuk. Untuk riding santai oke lah, gak ada masalah. Cuma ya untuk riding cepet itu kayaknya kalian harus hati-hati karena ini terlalu empuk ya. Jadi sebelum kalian beli harus kalian pastiin dulu untuk performanya ini, jangan kalian bandingin dengan shockbreaker yang harganya jutaan ya. Jadi seperti itu untuk looks, untuk harga, untuk performa saya puas banget lah, walaupun dengan harga cuma 250.000. Cuma yang jadi masalah untuk durabilitasnya. Untuk durabilitas shockbreaker ini saya kurang tahu ya. Dan saya ini pemakaian baru dari bulan April sampai sekarang, jadi kurang lebih 4 bulanan lah ya. Jadi saya pakai shock ini udah 4 bulanan dan alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala apa-apa. Ya mudah-mudahan awet aja lah ya. Dan yang terakhir saya pengen sedikit ngoprek bagian belakang ya teman-teman. Jadi saya agak modifikasi ini, si reflektor ini namanya itu black housing ya teman-teman. Ini jadi saya black housing stop lamp dari Honda Beat saya seperti ini. Jadi dalemannya hitam seperti itu. Nah buat teman-teman yang pengen tahu caranya, gampang banget. Kalian cukup beli reflektor, bukan reflektor ya, maksudnya mika yang warna bening ya, kalian belinya. Terus kalian buka mika yang bawaannya. Nah dalemannya itu reflektor yang warna chrome itu kalian cat dengan warna hitam atau warna apapun sesuai selera kalian. Kalau saya sih hitam aja lah ya, biar netral, biar nggak lebay gitu. Jadi saya pilih warna hitam untuk pewarnaan di dalam reflektor ini. Nah untuk looksnya seperti ini cukup oke lah ya. Cuman karena ininya mikanya udah nggak merah, kalian harus ganti si stop lamp itu dengan bohlam yang warna merah ya teman-teman. Ingat warna merah ya, jangan warna lain. Karena apa? Karena kalau warna putih ataupun kuning, kalau putih itu terlalu cerah dan bisa membahayakan orang-orang di belakang kalian. Dan kalau warna kuning juga itu mirip lampu sen lah, nanti dikira lampu sen kan. Balik lagi ke safety kalian dan pengendara di belakang kalian. Nah jadi untuk looks lumayan oke lah, seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya yang saya habisin untuk semua item-item ini nggak terlalu mahal teman-teman, di kisaran 500 sampai 600 ribu aja. Jadi cocok banget, ini bisa disebut dengan dana pengangguran ya. Nah jadi itulah beberapa modifikasi Beat Deluxe saya versi dana pengangguran. Semuanya saya pilih yang budgetnya masih masuk akal aja ya teman-teman, tapi tetap punya value baik secara tampilan maupun fungsional. Buat kalian yang pengen modif motor, gak perlu nunggu duit banyak. Mulai dari part-part kecil aja dulu, seperti yang tadi saya sebutin. Yang penting itu aman, nyaman, dan keren buat harian. Kalau kalian punya rekomendasi modif murah lain, tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman, karena bakalan ada banyak video lainnya di kemudian hari. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.